Bab 786, Mutiara Pengukur Usia. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Selama para jenius muda dari dinasti Anda masing-masing menjadi terkenal dalam kompetisi bela diri 10 dinasti nanti, Anda akan dapat memperoleh berbagai hadiah murah hati lainnya. Ning Ken melanjutkan, kata-kata Ning Ken menyebabkan tatapan semua perwakilan dari 10 dinasti bersinar, dan sebagian besar jenius muda bahkan menggosok tinju mereka bersama-sama dan siap untuk menunjukkan kemampuan mereka dan membuat tampilan yang bagus dalam kompetisi bela diri. Sekarang, semua jenius muda dari 10 dinasti yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, silakan keluar dan berdiri bersama dengan para jenius muda dari dinasti Anda sendiri, kata Ning Ken. Seketika, para jenius muda yang hadir melonjak ke langit, sedangkan kelompok Duan Lingtian juga sama, dan mereka melayang ke langit sebelum bertemu dengan Zisang, Bai Hao, dan para jenius muda lainnya dari dinasti Darhan. Duan Lingtian, cepat atau lambat aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku dan membuatmu bersujud sambil memohon belas kasihan di hadapanku. Suara yang akrab dan suram terdengar di telinga Duan Lingtian. Apakah begitu? Pada saat pertama yang memungkinkan, Duan Lingtian mengenali pemilik transmisi suara ini. Tatapannya langsung turun ke saingan lamanya, Zisang, dan dia menjawab dengan nada menghina. Menurut pengetahuanku, kamu sepertinya telah mengucapkan kata-kata ini lebih dari sekali, kan? Kamu, wajah Zisang menjadi muram saat dia memelototi Duan Lingtian dengan marah, dan energi asal di tubuhnya bergolak seolah-olah akan bersiul kapan saja. Pada akhirnya, Zisang menarik napas dalam-dalam dan menekan api kemarahan di hatinya, dan dia tidak menyala pada akhirnya. Belum lagi dia tidak terlalu percaya diri untuk melawan Duan Lingtian, bahkan jika Duan Lingtian jauh dari tandingannya, dia tidak akan berani bertindak gegabah saat ini. Apa lelucon, ini adalah benteng Skywolf, dan itu bukan tempat di mana dia bisa bertindak seenaknya. Setelah Duan Lingtian membalas ke Zisang dan menyebabkan Zisang marah karena malu, dia tidak lagi memperhatikan Zisang dan malah melihat ke arah para jenius muda dari 9 dinasti lainnya yang telah berkumpul. Jenius muda ini dikumpulkan menjadi 9 kelompok sekarang, dan mereka mewakili 9 dinasti lainnya. Mereka adalah anggota dinasti Darming. Tatapan Duan Lingtian turun ke 10 jenius muda di dekatnya pada saat pertama yang memungkinkan. Dalam waktu singkat, tatapan Duan Lingtian terkunci pada salah satu dari mereka. Justru karena orang inilah dia dapat mengenali bahwa 10 jenius muda ini berasal dari dinasti Darming pada saat pertama yang memungkinkan. Zhao Weiyi, salah satu dari 2 ahli muda paling menonjol di dinasti Darming, dan dia sama terkenalnya dengan putra mahkota dinasti Darming. Ketika Duan Lingtian memandang Zhao Weiyi kebetulan juga menatapnya. Tapi ketika tatapan Duan Lingtian menyapu, Zhao Weiyi malah menghindari tatapannya, dan sepertinya Zhao Weiyi tidak berani menatap matanya. Mungkin melawan Duan Lingtian di waktu lain telah menyebabkan efek psikologis yang besar padanya. Selain itu, Duan Lingtian juga melihat pangeran ketiga keluarga kekaisaran dinasti Darming, Lu Hao, dan beberapa pemuda jenius yang menyerangnya hari itu. Saat ini, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang ketika mereka memandangnya. Orang itu seharusnya putra mahkota dinasti Darming, Lu Yong. Pemuda yang berdiri di depan pangeran ketiga Lu Hao menarik perhatian Duan Lingtian. Pemuda itu memiliki sikap yang mengesankan, dan setiap gerakannya memancarkan aura seseorang yang berada di posisi tinggi di setiap saat yang memungkinkan. Justru karena inilah Duan Lingtian dengan mudah menebak identitas orang ini. Selanjutnya, tatapan Duan Lingtian melintas melewati para jenius muda dari dinasti lain sebelum dengan cepat mengunci kedua orang. Orang-orang ini justru orang-orang yang berkonflik dengan dia dan Zhang Shouyong di restoran dekat benteng Skywolf beberapa hari yang lalu, dan mereka tampaknya berasal dari dinasti Darchu. Orang-orang ini seharusnya menjadi anggota dinasti Darchu. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dalam waktu singkat, semua jenius muda dari 10 dinasti mengambil tempat mereka, dan tatapan semua orang turun ke Ning Ken secara bersamaan. Tepat pada saat ini, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 10 sosok muncul dari benteng bagian dalam benteng Skywolf, dan mereka tiba di langit di atas arena pertempuran untuk berdiri di samping Ning Chan dan Feng Wei dalam sekejap mata. Ini adalah 10 pria tua yang mengenakan seragam berwarna hijau. Lencana Skywolf di dada mereka memiliki Skywolf dengan mata perak, mereka adalah tetua dari benteng Skywolf.
Banyak orang yang hadir menebak identitas lelaki tua itu melalui lencana Skywolf di dada lelaki tua itu. Hanya murid inti dan tetua benteng Skywolf yang memiliki kualifikasi untuk memakai lencana Skywolf dengan mata perak. Selain itu, semua lelaki tua ini tampak bermartabat dan luar biasa, dan mereka jelas adalah tetua benteng Skywolf. Selanjutnya, 10 dari mereka masing-masing akan pergi ke jenius muda dari satu dinasti. Pada saat itu, mereka akan mengambil mutiara pengukur usia, dan kalian semua harus meletakkan tangan di atasnya. Ning Ken melihat sekeliling pada 100 jenius muda dari 10 dinasti. Saya kira Anda semua tahu sebelumnya bahwa benteng Skywolf kami hanya mengizinkan para jenius muda di bawah usia 40 untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Kata-kata Ning Ken tidak mengejutkan banyak orang. Karena pembatasan ini telah lama menyebar ke kerajaan yang berada di tingkat terendah dari dinasti, dan para jenius muda yang hadir secara alami sangat jelas tentang hal itu. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian memperhatikan bahwa beberapa jenius muda dari beberapa dinasti menjadi pucat, dan mereka tampak sedikit gelisah. Mungkinkah mereka menyembunyikan usia mereka yang sebenarnya? Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia melihat adegan ini. Tepat pada saat ini, masing-masing dari 10 tetua benteng Skywolf melintas ke para jenius muda dari salah satu dari 10 dinasti. Salah satu dari mereka telah tiba sebelum Duan Lingtian dan para jenius muda lainnya dari dinasti Darhan. Sebuah mutiara putih susu muncul dari udara tipis di tangannya, dan permukaan mutiara ini memancarkan cahaya putih samar, menyebabkan orang tahu itu luar biasa dengan sekali pandang. Mutiara pengukur usia. Dengan sekali pandang, Duan Lingtian mengenali mutiara berwarna putih susu ini, dan justru mutiara pengukur usia yang mengukur usia seseorang. Tentu saja, mutiara pengukur usia ini tidak maha kuasa, dan hanya bisa mengukur usia orang di bawah 70 tahun. Selama seseorang di bawah usia 70 meletakkan tangannya di atasnya, itu akan dapat memberikan reaksi yang berbeda. Ketika seorang anak berusia 1 tahun meletakkan tangannya di atasnya, pita merah tua akan muncul di atasnya. Seorang anak berusia 2 tahun akan menyebabkan 2 pita merah-merah muncul. Begitu seterusnya dan seterusnya. Seorang berusia 10 tahun akan menyebabkan 10 pita merah-merah muncul. Begitu seorang pemuda berusia 11 tahun meletakkan tangannya di atasnya, itu tidak akan menghasilkan 11 pita merah crimson, tetapi pita berwarna oranye. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Pita setiap warna paling banyak muncul dalam jumlah 10. Seorang berusia 20 tahun akan menyebabkan 10 pita oranye muncul. Seorang berusia 21 tahun akan menyebabkan pita kuning muncul. Seorang berusia 30 tahun akan menyebabkan 10 pita kuning muncul. Seorang berusia 31 tahun akan menyebabkan pita hijau muncul. Seorang berusia 40 tahun akan menyebabkan 10 pita hijau muncul. Begitu seterusnya hingga usia 70 tahun, akan dihasilkan 10 pita berwarna ungu. Setelah seseorang di atas usia 70 meletakkan tangan mereka di mutiara pengukur usia, dan anomali akan muncul di mutiara pengukur usia dan menyebabkannya tidak dapat mengukur usia seperti biasa. Dalam waktu singkat, para jenius muda dari dinasti Darhan, termasuk Duan Lingtian, menempatkan tangan mereka berturut-turut ke mutiara pengukur usia. Pita yang muncul dari udara tipis di Agemea Suring Pearl menyebabkan mata mereka tidak bisa tidak menyala. Kebanyakan orang memiliki usia di atas 35 tahun. Dalam waktu singkat, giliran Suli. Suli meletakkan tangannya di atas mutiara dan 10 pita kuning langsung muncul di mutiara pengukur usia, dan itu mengukur usia Suli pada usia 30 tahun. Suli baru berusia 30 tahun. Seketika, sekelompok jenius muda dari dinasti Darhan yang tidak tahu usia sebenarnya Suli tidak bisa membantu tetapi tergerak. Dengan kata lain, selama kompetisi bela diri dinasti yang diadakan 1 tahun yang lalu, Suli baru berusia 29 tahun. Dan lebih muda dari 30. Seperti yang diharapkan dari murid pedang 13. Adegan ini diperhatikan oleh wakil Master Benteng Skywolf Fort, Ning Ken, menyebabkan matanya menyala, dan dia tidak bisa tidak memuji. Meskipun suara Ning Ken tidak keras, namun masih masuk ke telinga semua orang yang hadir. Seketika, para jenius muda dan perwakilan dari 9 dinasti lainnya mengarahkan pandangan mereka ke mutiara pengukur usia yang Suli letakkan di tangannya. Mereka semua kaget ketika melihat 10 pita berwarna kuning di atasnya. Dia baru berusia 30 tahun.
Seperti yang diharapkan dari murid pintu tertutup yang diambil oleh ahli dari kekuatan negeri asing, Sekte Pedang. Bakat alami seperti itu mengejutkan. Tidak kusangka itu hanya karena keberuntungannya sebelumnya, sekarang sepertinya ada alasan mengapa ahli Sekte Pedang itu menganggapnya sebagai muridnya. Para jenius muda dari berbagai dinasti menghela nafas dengan emosi. Umurmu sudah 40 tahun. Tiba-tiba, suara suram terdengar, menyebabkan tatapan semua orang yang hadir bergerak dari Suli secara bersamaan dan turun ke kejauhan. Itu dari kelompok dinasti Darchu. Mata Duan Lingtian berkedip saat dia memusatkan perhatiannya dan melihat ke arah sumber suara. Saat ini, ada masalah di antara para jenius muda dari dinasti Darchu, tepatnya, itu adalah masalah besar. Ada seorang pria muda yang tampak hampir setengah baya dengan tangannya di Age Measuring Pearl dan 10 pita hijau muncul di Age Measuring Pearl. 10 pita hijau melambangkan bahwa orang yang meletakkan tangannya di mutiara pengukur usia sudah berusia 40 tahun. 40 tahun, ekspresi dua wakil Fort Masters dari Skywolf Fort langsung tenggelam ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat berikutnya, untaian aura suram menyapu mereka sebagai pusatnya, dan itu menyebabkan perwakilan dan jenius muda dari berbagai dinasti merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Suara mendesing, di bawah tatapan semua orang yang hadir, Wakil Fort Master of Skywolf Fort, Feng Wei, menghilang ke udara tipis, dan ketika muncul sekali lagi, dia sudah tiba di hadapan pemuda yang diperkirakan berusia 40 tahun. Umurmu 40 tahun, Feng Wei menatap pemuda itu saat aura suram menyapu tubuhnya, dan kemudian menyelimuti pemuda itu, menyebabkan wajah pemuda itu menjadi pucat saat tubuhnya menggigil. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah bukan orang yang berdiri di depannya, tetapi itu adalah Skywolf yang haus darah yang akan membuka mulutnya yang berdarah dan menelannya kapan saja. Ya, Wakil Fort Master, saya baru berusia 40 tahun 2 hari yang lalu, dan itu seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Suara pemuda itu mulai bergetar saat dia bertanya dengan nada yang sangat gelisah. Alis Duan Lingtian terangkat saat dia melihat pemandangan ini. Pemuda dari dinasti Darchu ini adalah salah satu dari sedikit orang yang langsung pucat pasi ketika wakil Fort Master Ning Ken berbicara tentang mutiara pengukur usia sebelumnya. Dia sudah berusia 40 tahun, dan itu juga berarti dia tidak memenuhi persyaratan kompetisi bela diri 10 dinasti yang diadakan oleh benteng Skywolf kali ini. Dia mungkin akan ditimpa kemalangan. Pada saat pemuda ini selesai berbicara, Duan Lingtian benar-benar merasakan niat membunuh yang dipancarkan dari Feng Wei. Dan itu adalah niat membunuh yang sangat dingin. Bab 787, Pemenang Terbesar. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Praktis pada saat itu Duan Lingtian memikirkan hal ini. Feng Wei bergerak. Astaga, pada saat berikutnya, kepala pemuda dari dinasti Darchu yang diukur menjadi 40 terbelah tiba-tiba, menyebabkan darah segar menyembur keluar, dan dia jatuh tanpa tanda-tanda kehidupan. Bang! Mayat pemuda itu bahkan belum turun ke arena pertempuran ketika itu benar-benar dihancurkan oleh sayap yang sangat ungu yang dipancarkan dari telapak tangan Feng Wei, dan itu berubah menjadi bubuk yang menutupi langit dan menghilang ke udara tipis seolah-olah telah menyatu sepenuhnya menjadi langit dan bumi. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan sangat cepat sampai-sampai hanya pedang 13 dan pedang 5 yang bisa bereaksi. Setelah beberapa saat, para jenius muda dari berbagai dinasti bereaksi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat. Ada juga bagian yang mengerutkan kening dan merasa anggota benteng Skywolf benar-benar terlalu sombong. Bukankah itu hanya karena dia berusia 40 tahun? Bukankah itu akan berakhir dengan memberinya sedikit hukuman dan menghapus kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti? Apakah itu membutuhkan tindakan lebih jauh untuk membunuhnya? Ini adalah pemikiran dari berbagai jenius muda dan perwakilan dari 10 dinasti. Meskipun ekspresi perwakilan dinasti Darchu tidak sedap dipandang, dia berani marah tetapi tidak berani menyuarakannya. Belum lagi ini bukan dinasti Darchu, bahkan jika ini adalah dinasti Darchu, dia hanya bisa berdiri di samping dengan patuh dan bersikap rendah hati di hadapan seorang ahli seperti Feng Wei. Tuan Wakil Fort Master, saya salah. Saya seharusnya tidak menyembunyikan usia saya yang sebenarnya. Tepat ketika kebanyakan orang tidak tahan melihat pemandangan dari sebelumnya, seseorang berjalan keluar dari jenius muda dinasti Darming, dan dia berlutut di udara dengan kepala menunduk saat tubuhnya menggigil. Wakil Fort Masters, tolong selamatkan hidupku. Tolong selamatkan hidupku.
Pemuda yang keluar dari kelompok dinasti Darming ini memohon belas kasihan tanpa henti. Untuk sementara waktu, dia berhasil mengalihkan perhatian semua orang yang hadir, menyebabkan tatapan setiap orang yang hadir tertuju padanya secara bersamaan. Itu dia. Duan Lingtian melihat dengan sekali pandang bahwa orang ini adalah salah satu orang yang langsung menjadi pucat ketika Ning Ken menyebutkan mutiara pengukur usia. Sepertinya ada 3 orang lagi. Tatapan Duan Lingtian melintas melewati para jenius muda dari 3 dinasti lainnya. Praktis pada saat yang sama, salah satu jenius muda berlari keluar dari masing-masing dari 3 dinasti dan sama-sama berlutut di udara. Dan dia berlutut di depan 2 wakil Fort Masters dari Skywolf Fort dengan tubuh menggigil saat dia memohon belas kasihan dengan sedih suara. Tuan Wakil Fort Master, selamatkan hidupku. 4 orang berlutut di udara dan tak henti-hentinya bersujud saat mereka memohon belas kasihan tanpa akhir. Jika mereka berlutut di tanah, mereka mungkin telah menyebabkan tengkorak mereka terbelah dan berdarah karena koto mereka. Mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa jika mereka tidak menonjol sekarang, mereka juga akan diekspos ketika giliran mereka untuk mengukur usia mereka dengan mutiara pengukur usia. Mereka akan terungkap cepat atau lambat, jadi lebih baik mengakui kesalahan mereka lebih awal, dan mungkin mereka bisa memohon kesempatan untuk bertahan hidup. Jelas, adegan kepindahan Feng Wei untuk membunuh pemuda dari dinasti Darchu yang sudah berusia 40 tahun dan sangat menakutkan mereka. Kamu, sementara itu, perwakilan dari 4 dinasti termasuk dinasti Darming menjadi muram, karena mereka tidak pernah membayangkan insiden seperti ini akan terjadi. Selain dinasti Darchu, sebenarnya adalah orang-orang yang berusia 40 tahun dan tidak memenuhi persyaratan benteng Skywolf ketika mengadakan kompetisi bela diri 10 dinasti yang disembunyikan di antara para jenius muda dari dinasti masing-masing. Feng Wei mendengus dingin. Karena kalian semua berdiri di sini hari ini, kalian pasti memiliki niat untuk menipu benteng Skywolf kita. Aku mungkin tidak perlu memberitahu kalian semua apa konsekuensi dari menipu benteng Skywolf kita, kan? Niat membunuh yang melesat ke langit muncul di tubuh Feng Wei saat dia berbicara. Tuan Wakil Fort Master, lepaskan aku. Tuan Wakil Fort Master, lepaskan aku. Tubuh keempat pemuda dari dinasti yang berbeda mulai bergetar hebat, dan mereka semua ketakutan sampai-sampai wajah mereka pucat pasi dan suara mereka bergetar. Wakil Fort Master Feng, perwakilan dari dinasti Darming memandang Feng Wei dengan maksud menyenangkan atas nama pemuda itu. Tapi dia belum selesai berbicara ketika dia ketakutan sampai tidak berani untuk melanjutkan berbicara dengan tatapan dingin Feng Wei yang menyapu. Apa, Anda, perwakilan dari dinasti Darming, ingin memikul tanggung jawab ini? Feng Wei tersenyum palsu saat dia melihat perwakilan dari dinasti Darming, dan itu adalah salah satu dari 2 mantan ahli tahap transformasi Void yang hebat dari klan Zhao, Penatua Qian. Alasan dikatakan, mantan, adalah karena ahli tahap transformasi Void lainnya dari klan Zhao telah terbunuh di Pavilion Icheflem di ibu kota dinasti Darming oleh pedang 13 beberapa bulan yang lalu. Jika Anda ingin memikul tanggung jawab ini, saya akan mengizinkan Anda menggunakan hidup Anda untuk menukarkannya. Saat dia selesai berbicara, mata Feng Wei mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan aura menakutkannya menyapu untuk menekan Elder Qian sampai-sampai menyebabkan ekspresi Elder Qian menjadi pucat. Oh, tepat ketika tatapan kebanyakan orang telah pindah ke Penatua Qian, lolongan tajam yang tajam terdengar sebentar. Pada saat berikutnya, semua orang melihat bahwa garis darah muncul di udara tipis di tenggorokan pemuda dari dinasti Darming yang berlutut di udara. Garis darah tak henti-hentinya bertambah tebal sebelum menyemprotkan darah yang mempesona dan cemerlang, sedangkan tubuh pemuda itu benar-benar tanpa tanda-tanda kehidupan saat jatuh dari udara. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesosok muncul dari kelompok jenius muda dinasti Darming dan menamparkan dengan telapak tangannya untuk meledakkan mayat pemuda itu menjadi bubuk. Setelah beberapa saat, pemuda yang berdiri di kejauhan itu menjadi pusat perhatian. Yang paling penting, sebenarnya ada 40 siluet naga bertanduk kuno di langit di atas pemuda itu, dan fenomena seperti itu hanya muncul oleh energi asal yang meledak keluar dari dalam tubuhnya. Tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi heran ketika dia melihat adegan ini. Di sisi lain, Feng Wei yang auranya ditargetkan pada Penatua Qian tidak bisa menahan diri untuk sedikit tersentuh ketika dia melihat pemuda itu. Tentu saja, selain kultivasi pemuda itu, alasan dia tergerak sebagian besar karena betapa tegas pemuda itu bertindak.
Ketegasan ini memperoleh resonansi dan pujian dari Feng Wei dari lubuk hatinya. Dalam waktu singkat, Feng Wei menatap pemuda itu dan bertanya, "Siapa namamu?" "Lu Yong." Pria muda itu kembali ke kelompok jenius muda dari dinasti Darming sebelum mengangguk ke Feng Wei, dan dari awal hingga akhir, tidak ada sedikit pun perubahan yang terlihat dalam ekspresinya. Lu Yong, putra mahkota keluarga kekaisaran dinasti Darming dan salah satu dari dua ahli muda hebat dari generasi muda dinasti Darming. Kekuatannya jelas jauh di atas Zhao Weiyi yang sama terkenalnya dengannya. Lu Yong, bagus, sangat bagus. Apakah kamu bersedia menjadi murid pribadiku? Feng Wei mengungkapkan senyum yang langka dan cemerlang, dan dia menatap Lu Yong dengan tatapan membara saat dia bertanya sambil tersenyum. Murid pribadi wakil Master Benteng Skywolf Fort. Satu kalimat dari Feng Wei telah menyebabkan mata semua 8 jenius muda yang tersisa dari dinasti Darming menjadi merah. Kita bisa mendapatkan pengakuan dari wakil Master Benteng dari Benteng Skywolf hanya dengan membunuh orang yang menyembunyikan usianya sendiri. Selain itu, kita bahkan bisa menjadi murid pribadinya. Semua 8 jenius muda dinasti Darming termasuk Zhao Weiyi merasakan gelombang penyesalan di hati mereka. Mereka menyesali mengapa mereka tidak bergerak untuk membunuh orang itu sebelumnya. Jika tidak, orang yang menjadi murid pribadi wakil Fort Master Feng adalah mereka dan bukan putra mahkota, Lu Yong. Menguasai. Setelah merasa terkejut karena Feng Wei mengambil inisiatif untuk mengambilnya sebagai murid, Lu Yong buru-buru berlutut dan bersujud 3 kali kepada Feng Wei sebagai formalitas saat mengambil Feng Wei sebagai tuannya. Haha, bagus, bagus. Feng Wei tertawa keras kegirangan, lalu dia bertanya, "Muridku yang baik, konsep apa yang telah kamu pahami?" "Guru, murid telah memahami konsep angin, api, dan petir." Lu Yong berbicara dengan hormat. "Angin, api, dan petir." Feng Wei mengangguk, dan dengan mengangkat tangannya, 3 fragmen konsep muncul di tangannya sebelum langsung melemparkannya ke Lu Yong. 3 fragmen konsep ini masing-masing adalah fragmen konsep angin tingkat keempat, fragmen konsep api tingkat ketiga, dan fragmen konsep petir tingkat ketiga. "Ambillah sebagai hadiah master untuk Anda." "Terima kasih Tuan." Lu Yong mengulurkan tangannya dengan gembira menerima 3 fragmen konsep. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan melihat bahwa tangan Lu Yong gemetar hebat, dan itu gemetar karena kegembiraan. Wajah sekelompok jenius muda dinasti Darming yang matanya merah karena iri sebelumnya telah memerah sekarang, dan tatapan mereka turun ke 3 pemuda lainnya yang telah menyembunyikan usia mereka yang sebenarnya. Untuk sementara waktu, energi asal di tubuh mereka melonjak, dan mereka siap untuk menyerang ketiga orang itu kapan saja. Namun sayangnya, mereka terlambat. Astaga, 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 astaga. Para jenius muda dari dinasti yang dimiliki oleh ketiga pemuda yang berlutut di udara itu meniru Lu Yong dan menerkam ke arah mantan rekan mereka ketika mereka melihat Lu Yong dengan mudahnya mengambil wakil penguasa benteng dari Benteng Skywolf sebagai master dan memperoleh 3 fragmen konsep yang menimbulkan kecemburuan di hati orang lain. Seketika, 3 pemuda yang berlutut di udara bahkan tidak bereaksi ketika mereka diledakkan menjadi bubuk oleh orang-orang dan benar-benar menghilang di dunia ini. Gila. Semuanya sudah gila. Wajah cantik Feng Tianwu menjadi sedikit pucat saat melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang ini akan begitu kejam dan tidak berperasaan, dan mereka bersedia membunuh mantan teman mereka demi keuntungan pribadi. Ini adalah hati manusia. Ekspresi Duan Lingtian tenang, dan dia sepertinya tidak terkejut dengan pemandangan di depannya. Tatapannya turun ke Lu Yong sebagai gantinya. Lu Yong adalah seniman bela diri tahap interpretasi kekosongan tingkat ketiga dan putra mahkota dinasti Darming, dan ketegasan tindakan Lu Yong menyebabkan Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan khawatir. Sebelumnya, ketika perhatian kebanyakan orang ditarik oleh perwakilan dinasti Darming, Lu Yong sebenarnya telah bergerak untuk membunuh pemuda itu pada saat pertama yang memungkinkan. Tindakannya tidak hanya membantu perwakilan dinasti Darming, itu juga mengungkapkan keteguhan hati yang dia tangani, menyebabkan wakil kepala benteng Skywolf, Feng Wei, menyukainya dan bahkan menganggapnya sebagai murid pribadi. Tak perlu dikatakan, Lu Yong adalah pemenang terbesar hingga saat ini. Tidak hanya dia mendapatkan dukungan yang tangguh, dia bahkan mendapatkan 3 fragmen konsep yang diimpikan orang lain, dan bahkan Duan Lingtian tidak bisa tidak tergerak oleh ketiga fragmen konsep itu. Adapun perwakilan dan jenius muda dari berbagai dinasti, jika tatapan yang mereka lihat pada Lu Yong sekarang dapat diubah menjadi bilah tajam,
maka mereka mungkin telah mengiris Lu Yong menjadi beberapa bagian sejak lama. Feng Wei, selamat telah mengambil murid yang baik. Ning Ken menatap Feng Wei dan tersenyum. Terima kasih, Paman bela diri. Feng Wei penuh hormat dan hormat saat menghadapi Ning Ken. Ning Ken adalah paman bela diri Feng Wei. Duan Lingtian sedikit terkejut. Bab 788, kurangnya kualifikasi. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Tapi hanya Duan Lingtian yang terkejut dengan ini sekarang. Perhatian hampir semua orang telah ditarik oleh sekelompok jenius muda dari 3 dinasti lainnya. Sebelumnya, para jenius muda ini telah menyerang serempak untuk membunuh 3 pemuda lainnya yang menyembunyikan usia mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Awalnya, mereka belajar dari Lu Yong dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dari wakil Fort Master dan mendapatkan fragmen konsep yang sangat berharga. Tapi sekarang, mereka pasti sedang bermimpi. Belum lagi tidak mungkin bagi begitu banyak orang untuk dianggap sebagai murid oleh wakil guru benteng. Tidak mungkin wakil guru benteng akan mengambil tindakan mereka meniru tindakan Lu Yong dengan serius. Melanjutkan, dalam waktu singkat, suara keras Ning Ken terdengar, dan itu menyebabkan para jenius muda dari 3 dinasti kembali ke posisi semula secara berurutan, sedangkan ketika Lu Yong kembali ke kelompok jenius muda dari dinasti Darming, dia disambut oleh banyak tatapan membara. Zhao Wei menatap Lu Yong dengan mata yang berisi api kecemburuan yang muncul dan secara praktis mampu membakar apapun menjadi abu. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keengganan. Atas dasar apa? Atas dasar apa Lu Yong menekan saya di masa lalu dan bahkan telah memperoleh kekayaan yang sangat besar sekarang, menyebabkan dia memiliki momentum untuk selamanya berdiri di atas saya. Dia tidak mau, tapi tidak peduli seberapa tidak relanya dia, masalah ini sudah menjadi tak terelakkan. Ketika tatapan semua orang tertuju pada Feng Wei dan Penatua Qian yang berada dalam momen konfrontasi singkat, Lu Yong telah bergerak dengan tegas dan memenangkan banyak uang untuk dirinya sendiri. Terkadang, keberuntungan begitu tepat. Kesempatan itu sesaat dan hanya berlangsung sesaat. Dalam sekejap mata, 5 dari 100 jenius muda dari 10 dinasti telah binasa. Orang-orang yang usianya belum diukur di antara 95 jenius muda yang tersisa meletakkan tangan mereka berturut-turut pada mutiara pengukur usia di tangan sesepuh benteng Skywolf. Di sisi dinasti Darhan, semua orang berturut-turut menjalani ujian. Setelah Suli, Bai Hao, Zi Sang, dan Long Yun menjadi pusat perhatian sementara. Karena usia mereka di bawah 35 dan Long Yun bahkan hanya sedikit di atas 30 tahun, menyebabkan dia menjadi lebih muda dari Bai Hao dan Zi Sang. Saber 5, sepertinya kamu telah mengambil murid yang baik. Ning Ken yang melihat hasil tes Long Yun tersenyum saat berbicara dengan Saber 5. Sedikit kepuasan menyelimuti wajah Saber 5 ketika dia mendengar ini. Sementara itu, hanya Duan Lingtian dan Feng Tianwu di pihak dinasti Darhan yang belum menjalani ujian mereka. Kakak Duan, kamu pergi dulu. Feng Tianwu dengan ringan tersenyum saat dia melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak menolak dan bergerak maju untuk tiba di depan sesepuh benteng Skywolf. Penatua benteng Skywolf tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia melihat Duan Lingtian. Dari penampilan luarnya saja, pemuda berbaju ungu di hadapannya itu baru berusia sekitar 25 tahun. Ketika tangan Duan Lingtian diletakkan di Age Measuring Pearl, selain Suli, tatapan semua jenius muda lainnya dari dinasti Darhan turun ke Duan Lingtian. Bahkan 2 wakil Fort Master dari Skywolf Fort tidak terkecuali. Di antara kelompok jenius muda yang hadir, tidak diragukan lagi Duan Lingtian dan Feng Tianwu yang terlihat paling muda. Apalagi keduanya sama-sama berasal dari dinasti Darhan, jadi sulit bagi mereka untuk tidak menarik perhatian. Bahkan beberapa perwakilan dan jenius muda dari dinasti lain tidak bisa tidak berbalik dan melihat Duan Lingtian sekarang, karena mereka ingin mengetahui usia sebenarnya Duan Lingtian. Alasan Suli tidak terkejut adalah karena dia sudah mengenal Duan Lingtian sejak lama. Bertahun-tahun yang lalu ketika dia melihat Duan Lingtian untuk pertama kalinya di kamp jenius tentara darah besi, dia berusia 18 tahun dan Duan Lingtian berusia 16 tahun, dan justru karena inilah dia selalu ingat bahwa Duan Lingtian lebih muda darinya 2 tahun. Mutiara pengukur usia. Duan Lingtian mengulurkan tangannya untuk menyentuh Age Measure Pearl. Seketika, dia merasakan energi hangat yang dipancarkan dari Age Measuring Pearl, dan itu mengalir ke seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Dalam waktu singkat, energi hangat ini kembali ke mutiara pengukur usia.
Sementara itu, 8 pita kuning muncul di mutiara pengukur usia, dan itu menunjukkan bahwa usia Duan Lingtian saat ini, 28 tahun. Seketika, banyak orang yang memperhatikan Duan Lingtian tidak bisa tidak berseru kaget. Meskipun mereka dapat menentukan bahwa Duan Lingtian seharusnya berusia di bawah 30 tahun dari penampilan luarnya, ketika mereka benar-benar melihat hasil yang diukur dengan mutiara pengukur usia, mereka masih merasakan gelombang keterkejutan. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa ada keberadaan di bawah usia 30 tahun di antara 10 jenius muda dari dinasti Darhan. Bahkan anak muda seperti ini telah datang, sepertinya dinasti Darhan benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Banyak orang memandang Duan Lingtian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Ketika mereka melihat Duan Lingtian menjadi pusat perhatian, wajah semua orang yang tidak berhubungan baik dengan Duan Lingtian seperti Zisang, Zhao Weiyi, dan yang lainnya tenggelam, dan mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Siapa namamu? Sementara itu, wakil Master Benteng dari Benteng Skywolf, Ning Ken, memandang Duan Lingtian dan bertanya sambil tersenyum ringan. Pertanyaan Ning Ken menyebabkan banyak jenius muda mengungkapkan ekspresi iri saat mereka melihat Duan Lingtian. Mereka dapat melihat bahwa wakil guru benteng ini telah membangkitkan minat yang cukup besar terhadap Duan Lingtian. Sepertinya Duan Lingtian ini akan diambil sebagai murid oleh wakil Master Benteng dari Benteng Skywolf. Saya pikir mungkin belum tentu seperti itu, meskipun Duan Lingtian masih muda, dia belum mengungkapkan kultivasinya, dan sebelum kultivasinya terungkap, nilainya belum ditentukan, jadi itu seharusnya tidak cukup untuk membuat wakil Fort Master Ning menganggapnya sebagai murid. Banyak orang berbisik dalam diskusi dan mengucapkan kata-kata serupa. Duan Lingtian memandang Ning Ken dan tidak memandangnya dengan arogan maupun rendah hati. Kamu benar-benar tidak buruk, selama kamu bisa melewati putaran pertama seleksi, maka aku, Ning Ken, wakil kepala benteng Skywolf Fort, akan bersedia membawamu sebagai murid pribadiku. Ning Ken mengangkat suaranya dan berbicara. Menurut nada bicara Ning Ken, seolah-olah dia bersedia mengambil Duan Lingtian sebagai murid pribadinya adalah keberuntungan yang telah dikumpulkan Duan Lingtian selama 3 masa kehidupan, dan pada saat yang sama, dia tidak berpikir bahwa Duan Lingtian akan melakukannya, menolak. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar Ning Ken, dan dia tidak setuju atau tidak setuju. Ingin mengambil saya sebagai murid pribadi Anda. Itu akan tergantung pada apakah saya mau. Duan Lingtian tidak senang di sini, sedangkan para jenius muda itu malah mengungkapkan ekspresi iri ketika mereka memandangnya, dan mereka semua berharap tidak lebih dari menelannya. Meskipun Ning Ken tidak secara langsung mengambil Duan Lingtian sebagai muridnya, janji yang dibuat Ning Ken masih menyebabkan sekelompok jenius muda tidak dapat menahan perasaan iri di hati mereka. Mengapa kita tidak mendapatkan perlakuan seperti itu? Jika mereka mengetahui tentang pikiran Duan Lingtian saat ini, mereka mungkin memiliki niat untuk membunuh Duan Lingtian. Tepat pada saat ini, pedang 13 yang berdiri diam di samping melirik Ning Ken dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata, Ning Ken, bukannya aku meremehkanmu, Duan Lingtian sebagai muridmu tidak memiliki kualifikasi. Kata-kata slot 13 seperti batu yang menyebabkan 1000 gelombang, dan itu menyebabkan suasana di tempat kejadian menjadi sunyi senyap. Semua jenius muda yang mengungkapkan tatapan iri ketika mereka melihat Duan Lingtian benar-benar tercengang. Masing-masing dari mereka berharap tidak lebih dari menjadi murid pribadi Ning Ken, wakil kepala benteng Skywolf Fort. Namun sekarang, seseorang mengatakan bahwa Ning Ken tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil Duan Lingtian sebagai muridnya, dan pada saat yang sama menyebabkan mereka merasa tidak percaya. Tatapan mereka turun berturut-turut ke pedang 13. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, mereka mungkin sudah diucapkan dengan ejekan. Tapi kata-kata ini diucapkan oleh SWOT 13, seorang ahli dari Blade Sect, kekuatan di negeri asing yang tidak kalah dengan Skywolf Fort. Pedang 13, apa maksudmu dengan ini? Wajah Ning Ken tenggelam saat kata-kata SWOT 13 tidak diragukan lagi menamparkan wajahnya di depan umum. Jadi bagaimana dia bisa menahannya? Pedang 13, ini benteng Skywolf dan bukan sekte pedangmu. Feng Wei berbicara dengan marah juga. Apa yang saya maksud? SWOT 13 mengabaikan Feng Wei dan menatap Ning Ken sambil berkata dengan acuh tak acuh. Ning Ken, tidakkah kamu mendengar dengan jelas apa yang aku maksud? Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil Duan Lingtian sebagai muridmu.
Ekspresi Ning Ken menjadi lebih gelap ketika dia mendengar ini. Pedang 13, hari ini adalah hari kompetisi bela diri 10 dinasti. Jadi aku tidak akan berdebat denganmu, tapi ini tidak berarti bahwa aku, Ning Ken, takut padamu. Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menjadi Tuan Duan Lingtian bukanlah sesuatu yang bisa Anda campuri. Setelah dia selesai berbicara, Ning Ken tidak lagi memperhatikan SWOT 13. Itu bagus untuk percaya diri, tapi aku hanya takut beberapa orang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Apakah aku benar, Duan Lingtian? Saat dia selesai berbicara, pedang 13 dengan sengaja melirik Duan Lingtian dan menyebabkan Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa pahit, namun dia tidak menjawab pedang 13. Jika dia mengatakan yang sebenarnya sekarang, itu pasti akan menyinggung Ning Ken. Jika dia berbohong, apalagi dia tidak akan melakukannya, tetapi bahkan jika dia melakukannya, itu akan menyinggung SWOT 13. Apalagi SWOT 13 adalah senior yang dia hormati, jadi tidak mungkin dia menyinggung SWOT 13. Jadi, dia memilih untuk diam. Selanjutnya pengukuran dilanjutkan. Di sisi dinasti Darhan, hanya Feng Tianwu yang tersisa, dan setelah Feng Tianwu keluar, sekali lagi menarik perhatian banyak orang yang hadir di sekitarnya. Surga, mungkinkah dinasti Darhan benar-benar tidak memiliki orang lain? Orang ini bahkan lebih muda dari Duan Lingtian, dan dia bahkan seorang wanita. Sepertinya dinasti Darhan benar-benar menurun. Para jenius muda dan perwakilan dari berbagai dinasti menghela nafas dengan emosi, dan kata-kata mereka tampak seolah-olah mereka sangat memandang rendah Feng Tianwu. Saat menghadapi desahan emosional ini, mata Duan Lingtian menyipit saat senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Jika orang-orang ini tahu kekuatan Feng Tianwu sekarang, mereka mungkin tidak akan berpikir seperti ini. Suara mendesing. Sementara itu, tangan Feng Tianwu telah ditempatkan pada mutiara pengukur usia, dan 5 pita kuning muncul di atasnya untuk menunjukkan usianya saat ini, 25 tahun. Usia ini juga merupakan usia termuda di antara para jenius muda dari 10 dinasti yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, dan itu cukup untuk mengejutkan siapapun. 25 tahun, aku bahkan belum melangkah ke tahap inisiasi Void ketika aku berumur 25. Meskipun itu menunjukkan bahwa tidak ada orang yang cakap di generasi muda dinasti Darhan karena seorang wanita seperti ini telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, tapi saya menganggap wanita ini adalah seorang seniman bela diri di Void. Tahap inisiasi juga, bakat alami ini bisa dibilang tidak buruk, terutama karena dia seorang wanita, dan dia jauh lebih baik daripada aku bertahun-tahun yang lalu. Dalam waktu singkat, gelombang diskusi muncul di sekitarnya, dan selain sekelompok orang dari dinasti Darhan, setidaknya 90% orang yang hadir meragukan kekuatan Feng Tianwu, sedangkan Feng Tianwu tidak keberatan karena dengan baik. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk membuat semua orang yang memandang rendah dirinya menutup mulut mereka. Kerumunan orang yang berpandangan pendek, menyedihkan. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri sambil melirik acuh tak acuh pada orang-orang yang memandang rendah Feng Tianwu. Bab 789, Api Penyucian Ilusi. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Tapi sejujurnya, penampilannya masih tidak buruk, seorang wanita dengan penampilan seperti itu jarang terlihat di dunia, dan ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat kecantikan seperti itu. Mata seorang jenius muda dari dinasti Darming menyipit saat dia melihat Feng Tianwu dengan tatapan tamak. Penampilannya sangat cantik, dan dia memiliki kultivasi di tahap inisiasi Void. Wanita seperti ini jarang terlihat, dan pasti akan menjadi keberuntungan bagi orang yang mendapatkannya dari kehidupan sebelumnya. Orang lain berbicara, jika saya bisa mengendarai wanita seperti ini di bawah kaki saya, maka itu pasti akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Jenius muda lain dari dinasti Darming memandang Feng Tianwu dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya yang kering, dan dia berbicara dengan ekspresi penuh. Kamu mencari kematian. Pada saat wajah Feng Tianwu menjadi pucat, ekspresi Duan Lingtian menjadi muram saat dia berteriak dengan marah sebelum melintas untuk menyapu ke arah jenius muda dari dinasti Darming yang berbicara dengan kasar. Tetapi meskipun kecepatan Duan Lingtian cepat, seseorang bahkan lebih cepat. Desir, raungan pedang singkat terdengar tiba-tiba. Sebelum semua orang tidak bisa bereaksi, pegangan berdarah telah muncul di leher jenius muda dari dinasti Darming. Darah menyembur keluar tanpa henti,
dan para jenius muda dinasti Darming yang berbicara kasar sebelumnya masih mempertahankan tindakan aslinya, namun seluruh tubuhnya benar-benar tanpa tanda-tanda kehidupan. Seiring dengan mayat jenius muda dinasti Darming ini jatuh di tanah, gelombang suara ledakan udara yang menusuk telinga bergema. Pada saat berikutnya, badai mengerikan yang menyapu dari telapak tangan menghancurkan mayat itu menjadi bubuk yang menyebar ke langit dan bumi. Suara mendesing. Pada saat yang sama, sosok tinggi berwarna merah muncul dan berdiri di langit. Itu tepatnya Feng Wudao. Duan Lingtian berhenti bergerak ketika dia melihat Feng Wudao telah membunuh orang yang tidak menghormati Feng Tianwu, dan ekspresinya sedikit mereda, namun matanya masih mengandung rasa dingin yang menakutkan. Matanya yang dipenuhi dengan rasa dingin melintas melewati 8 jenius muda yang tersisa dari dinasti Darming satu persatu. Feng Wudao, kamu benar-benar berani membunuh anggota dinasti Darmingku. Tetua Qian dari dinasti Zhao Clan menjadi muram saat dia menatap Feng Wudao, namun dia tidak berani membuat gerakan apapun. Karena dia tahu bahwa dia jauh dari tandingan Feng Wudao. 2 hari yang lalu, ketika wakil master benteng Skywolf Fort, Feng Wei, dan patriark klan Dongguo, Dongguo Lei, datang mencari masalah dengan Duan Lingtian, Feng Wudao pernah mengungkapkan kultivasinya. Saat itu, dia hadir. Dia pantas mati. Feng Wudao melirik Penatua Qian dengan acuh tak acuh. Begitu dia berbicara dengan tidak hormat kepada putriku, hidupnya bukan miliknya lagi. Kamu, Penatua Qian langsung putus asa ketika dia mendengar ini. Namun dia tidak dapat mengatakan apa-apa, karena semua orang telah mendengar bahwa dinasti Darming mereka yang salah. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Wudao akan bergerak dan membunuh seorang jenius muda dari dinasti Darming mereka hanya karena sesuatu yang jenius muda itu katakan. Feng Wudao dari dinasti Darhan benar-benar sombong seperti yang dikatakan rumor. Alis Duan Lingtian terangkat saat tatapannya turun ke semua jenius muda dari dinasti Darming, dan pada saat pertama yang memungkinkan, dia menyadari bahwa putra mahkota dinasti Darming, Lu Yong, tiba-tiba melihat ke arah Feng Wei. Feng Wei saat ini adalah penguasa Lu Yong. Jika tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa Lu Yong pasti mengatakan sesuatu kepada Feng Wei melalui transmisi suara sekarang, dan kemungkinan terbesarnya adalah dia meminta Feng Wei untuk menonjol di dinasti Darming. Fakta membuktikan bahwa Duan Lingtian telah menebak dengan benar. Setelah Feng Wudao kembali ke kelompok mereka, Feng Wei maju selangkah, dan tatapan dinginnya turun ke Feng Wudao saat dia berkata dengan suara rendah, membunuh tamu benteng Skywolf kita di benteng Skywolf kita, tahap transformasi Void seniman bela diri dari dinasti kecil benar-benar berani begitu berani. Kamu mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wei mengambil langkah maju saat energi asal di tubuhnya meroket, dan sepertinya telah berubah menjadi bola api yang mengamuk yang menyelimutinya di dalamnya, menyebabkan dia tampak sombong. Selain itu, tatapannya terkunci pada Feng Wudao pada saat pertama yang memungkinkan. Tepat ketika dia berniat untuk bergerak. Astaga, sesosok langsung menghilang di tempat, dan ketika muncul sekali lagi, itu sudah ada di depan Feng Wudao dan dengan kuat melindungi Feng Wudao di belakangnya. Penampilan orang ini menyebabkan ekspresi Feng Wei menjadi muram, dan dia berteriak dengan marah pada saat yang bersamaan. Pedang 13, apa artinya ini? Orang yang muncul sebelum Feng Wudao adalah pedang 13. SWOT 13 memiliki ekspresi tenang saat menghadapi pertanyaan Feng Wei. Feng Wei, kamu berniat untuk bergerak melawan sesepuh rumah pedangku tepat di depan mataku. Mungkinkah aku tidak bisa ikut campur? Semua orang yang hadir telah dengan jelas mendengar dan melihat apa yang terjadi sebelumnya, dan kamu tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di hatimu. Jika kamu benar-benar ingin bergerak melawan sesepuh rumah pedangku karena hal ini, bahkan jika kamu memiliki benteng Skywolf di belakangmu, rumah pedangku juga tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Tidak berhenti sampai salah satu dari kita mati. Saat pedang 13 selesai berbicara, nada suaranya dipenuhi dengan dingin, ketidakpedulian, dan niat membunuh, dan itu menyebabkan ekspresi Feng Wei menjadi sangat marah. Rumah pedang tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Belum lagi hal lain, hanya kata-kata pedang 13 ini yang membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya. Di daerah perbatasan negeri asing ini, semua orang tahu bahwa rumah pedang di Sekte Pedang dipenuhi dengan sekelompok pembudidaya pedang yang benar-benar gila. Seharusnya, 100 tahun yang lalu, ada kekuatan negeri asing yang tidak kalah dengan benteng Skywolf, namun karena menyinggung tuan rumah pedang pada waktu itu,
ia dibantai oleh sekelompok pembudidaya pedang orang gila sampai ke titik benar-benar akan menurun. Saat ini, kekuatan itu telah jatuh menjadi kekuatan yang tidak dinilai di negeri asing. SWOT 13 sudah menjadi Master House of Swords berikutnya yang diputuskan secara internal di Sekte Blade, dan kata-katanya benar-benar mampu mewakili House of Swords. Begitu seluruh rumah pedang menyerangnya lagi, Feng Wei, bahkan benteng Skywolf mungkin tidak dapat melindunginya. Jadi saat menghadapi ancaman SWOT 13, Feng Wei benar-benar tidak berani melanjutkan melakukan apapun pada Feng Wudao. Baiklah, masalah ini berhenti di sini. Ning Ken berbicara untuk memecahkan suasana hening yang mematikan di tempat kejadian, dan pada saat yang sama, dia memberi Feng Wei jalan keluar. Feng Wei menarik napas dalam-dalam dan menatap dingin ke arah pedang 13 dan Feng Wudao sebelum mundur kembali ke tempat dia berdiri sebelumnya. Pada saat yang sama, semua orang yang mendiskusikan Feng Tianwu tanpa menahan diri telah menutup mulut mereka berturut-turut, dan mereka memandang Feng Tianwu seolah-olah dia adalah monster yang mengerikan. Wakil Fort Master, tidak ada masalah dengan mereka semua. Dalam waktu singkat, 10 tetua benteng Skywolf menyingkirkan mutiara pengukur usia sebelum kembali berdiri di belakang Feng Wei dan Ning Ken, dan kemudian mereka melaporkan dengan hormat. Ning Ken mengangguk, dan kemudian dia melihat semua perwakilan dan jenius muda dari 10 dinasti di sekitarnya. Sekarang, saya mengumumkan bahwa kompetisi bela diri 10 dinasti secara resmi dimulai. Seketika, tatapan semua jenius muda yang hadir menyala berturut-turut, dan wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka telah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini demi kompetisi bela diri 10 dinasti. Seharusnya, orang-orang yang menjadi unggulan dalam kompetisi bela diri 10 dinasti bahkan dapat memperoleh hadiah besar seperti senjata roh kelas 3, pil obat, fragmen konsep, dan hal-hal lain yang dianugerahkan oleh benteng Skywolf. Putaran pertama kompetisi bela diri 10 dinasti akan diadakan di sini. Tiba-tiba, Ning Ken mengangkat kepalanya untuk melihat lebih tinggi di atas langit arena pertempuran saat dia berbicara perlahan. Untuk sementara waktu, tatapan semua orang berkumpul, dan pada akhirnya, mereka tidak dapat melihat apapun. Cakrawala dipenuhi dengan langit biru dan awan putih, dan mereka tidak dapat melihat ada yang salah. Hanya satu orang yang menyadari firasat. Sungguh formasi prasasti yang rumit. Alis Duan Lingtian terangkat, dan dia sedikit terkejut. Ketika Ning Ken berbicara dan mengangkat kepalanya untuk melihat lebih tinggi di langit, Duan Lingtian mengikuti pandangan Ning Ken untuk melihat ke atas, dan kemudian kekuatan spiritualnya muncul, memungkinkan dia untuk menyadari sebuah firasat. Ternyata formasi prasasti yang rumit disembunyikan di sana, dan bahkan kekuatan spiritual Duan Lingtian sulit untuk menyatu ke dalamnya. Formasi prasasti ini jelas merupakan karya seorang ahli di tahap martial monarch. Dengan kekuatan spiritual saya saat ini, saya sama sekali tidak dapat mengintip ke dalamnya. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan ini. Betapa hebatnya kekuatan spiritual dari ahli tahap martial monarch, dan formasi prasasti yang terbentuk dari prasasti yang tertulis dari kekuatan spiritual ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa diintip oleh kekuatan spiritualnya saat ini. Bahkan jika dia memiliki kenangan seumur hidup dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali yang terkait dengan Dao Prasasti, dia masih tidak berdaya. Meskipun kekuatan spiritualnya saat ini berada di tingkat keempat dari tahap interpretasi Void, tapi itu masih terlalu lemah sebelum formasi prasasti yang dibangun oleh seorang ahli di tahap martial monarch. Tiba-tiba, Duan Lingtian melihat kekuatan spiritual tangguh lainnya terbentang, dan itu menyebabkan dia tidak punya pilihan selain segera menarik kekuatan spiritualnya sendiri. 9 dinasti lainnya benar-benar orang dengan kemampuan luar biasa yang tersembunyi di dalam. Kekuatan spiritual ini jelas merupakan kekuatan spiritual dari Master Prasasti di tahap transformasi Void. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya. Jelas, perwakilan dari 10 dinasti adalah Master Prasasti, dan bahkan jika level mereka dalam seni prasasti terbatas, bagaimanapun juga, mereka adalah Master Prasasti, dan secara kasar dapat mengendalikan kekuatan spiritual mereka. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, semua orang termasuk Duan Lingtian dengan jelas melihat bahwa wakil Fort Master Ning Clan menarik cermin tembaga kuno. Cermin tembaga tampak biasa, namun Duan Lingtian dapat menebak bahwa itu pasti luar biasa. Selanjutnya, origin energi mekar dari tangan Ning Ken dan menyatu ke dalam cermin tembaga. Seketika,
Cahaya merah material melesat keluar secara eksplosif dari dalam cermin tembaga, dan cahaya merah menerangi langit dan benar-benar menyebabkan angin dan awan di atas bergolak sebelum akhirnya menyatu menjadi bola awan material dan kabut. Formasi prasasti. Seketika, banyak orang melihat kedalaman bola awan dan kabut, dan di antara orang-orang ini termasuk Feng Wudao dan Feng Tianwu, yang pernah melihat formasi prasasti serupa. Tepat, ini adalah formasi prasasti. Ning Ken menyingkirkan cermin tembaga di tangannya yang telah mengaktifkan formasi prasasti, dan kemudian dia melihat para jenius muda di sekitarnya. Formasi prasasti ini adalah tempat kalian semua akan menjalani seleksi putaran pertama, kalian semua akan masuk ke dalamnya dan memasuki alam ilusi milik kalian semua. Kata-kata Ning Ken jelas diucapkan kepada para jenius muda dari 10 dinasti yang hadir. Alam ilusi, kata-kata Ning Ken menyebabkan kebanyakan orang menjadi sedikit bingung, sedangkan, tatapan Duan Lingtian tidak bisa tidak menyala. Alam ilusi tidak asing baginya karena keterampilan jiwa, 1000 ilusi, yang dia miliki mampu membangun ruang ilusi sesuka hati. Di dalam ruang ilusi itu, siapapun yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih rendah darinya akan setara dengan seekor domba yang menunggu untuk disembelih olehnya. Di dalam ruang ilusi yang dia ciptakan, dia adalah penguasa mutlak. Di benteng Skywolf kami, alam ilusi itu memiliki nama lain, api penyucian ilusi. Ning Ken melanjutkan, api penyucian ilusi. Orang-orang yang hadir merasa panik di hati mereka tanpa alasan atau pantun ketika mendengar nama ini. Bab 790, Formasi Penekan Jiwa. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Ilusori Purgatory seperti namanya, begitu kamu memasukinya, itu akan setara dengan memasuki dunia yang seperti purgatori. Setelah semua 94 dari kamu masuk ke dalamnya, hanya 50 orang yang bisa bertahan pada akhirnya dan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya, putaran kedua seleksi. Tepat ketika semua orang ketakutan oleh api penyucian ilusi, Ning Ken berbicara sekali lagi, dan dia mengungkapkan aturan pemilihan putaran pertama. Hanya 50 orang yang bisa bertahan dari 94 yang masuk. Seketika, banyak pria muda menjadi pucat. Bukankah itu berarti 44 orang harus mati? Beberapa jenius muda yang berada di bawah di dinasti masing-masing ketakutan sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat pasi, dan untuk sementara waktu, mereka sedikit menyesal datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Wakil Fort Master, bisakah kita menarik diri? Dalam waktu singkat, seorang pria muda bertanya dengan suara gemetar. Dia adalah eksistensi paling bawah di antara para jenius muda dari 10 dinasti, dan dia tahu bahwa dia kemungkinan besar akan mati begitu dia memasuki api penyucian ilusi. Seiring dengan pemuda yang mengajukan pertanyaan ini, banyak orang memandang Ning Ken dan Feng Wei dengan ekspresi antisipasi. Jelas, mereka memiliki niat untuk mundur juga. Apa lelucon, meskipun hadiah dari kompetisi bela diri 10 dinasti sangat murah hati, jika mereka diminta untuk memperjuangkannya dengan nyawa mereka, maka mustahil bagi mereka untuk bersedia melakukan itu. Sejauh yang mereka ketahui, tidak ada yang lebih penting daripada hidup mereka sendiri, karena begitu mereka kehilangan nyawa, maka tidak peduli seberapa besar hadiahnya, itu tidak akan berguna karena mereka sama sekali tidak dapat menggunakannya. Menarik, Feng Wei melirik pria muda ini dengan acuh tak acuh dan mengangguk. Kamu bisa, tepat ketika tatapan banyak pemuda jenius menyala, kata-kata Feng Wei berikut menyebabkan ekspresi mereka menjadi pucat bersamaan. Tapi orang yang mundur harus menahan seranganku sendiri. Selama kamu bisa bertahan, maka kamu bisa pergi dengan selamat. Apa lelucon, menahan serangan dari Feng Wei. Feng Wei adalah wakil kepala benteng Skywolf Fort dan tampaknya merupakan eksistensi di tingkat ke-7 dari tahap transformasi Void atau lebih tinggi. Belum lagi mereka semua yang tidak percaya diri, tidak mungkin bahkan para jenius muda yang paling menonjol di 10 dinasti untuk menahan serangan Feng Wei dan bertahan. Seketika, tubuh banyak orang mulai gemetar, dan mereka dipenuhi dengan teror terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Tampaknya telah menyadari bahwa suasananya tidak benar, Ning Ken melanjutkan. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan ketika Anda memasuki api penyucian ilusi. Jika Anda mampu menghindari semua seniman bela diri lainnya dengan lancar, maka bahkan jika kekuatan Anda adalah yang terlemah, Anda juga akan dapat bertahan hidup setelah 44 orang lainnya terbunuh. Kata-kata Ning Ken menyebabkan para jenius muda yang merasa putus asa untuk kembali ke akal sehat mereka, dan mata mereka berbinar.
Ini bekerja juga, kita tidak harus menjalani Battle Royale segera setelah kita masuk. Mungkin dia melihat kebingungan para jenius muda ini, Ning Ken melanjutkan. Api penyucian ilusi dibangun beberapa ribu tahun yang lalu melalui formasi prasasti oleh Master Prasasti tahap Martial Monarch yang merupakan teman dari Fort Master dari Skywolf Fort kami pada waktu itu. Setelah Anda masuk ke dalamnya, itu setara dengan memasuki dunia yang luas. Di tempat itu, gunung dan hutan menutupi tanah, dan ada banyak tempat yang bisa kamu gunakan untuk menyembunyikan dirimu. Ning Ken selesai berbicara sekaligus. Seorang Master Prasasti di tahap Martial Monarch. Kata-kata Ning Ken menyebabkan semua orang selain Duan Ling Tian terkejut. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa api penyucian ilusi ini memiliki asal-usul yang begitu hebat dan sebenarnya dibangun oleh ahli legenda tahap Martial Monarch. Belum lagi para ahli tahap Kaisar Bela Diri, bahkan ahli tahap Martial Monarch adalah keberadaan legenda bagi anggota 10 dinasti, dan mereka adalah keberadaan yang jauh di luar jangkauan mereka. Wakil Fort Master, apakah kita semua akan muncul di tempat yang sama setelah kita masuk? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Seketika, pertanyaannya bergema dengan banyak orang, dan mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap hal ini. Jika mereka muncul di tempat yang sama, bukankah orang-orang terlemah di antara mereka akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih? Itu adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Jangan khawatir, setelah kalian semua memasuki api penyucian ilusi, meskipun kalian semua akan muncul di dunia yang sama, namun kalian semua tidak akan muncul di tempat yang sama. Setiap dari kalian setidaknya akan menjadi 500 orang, dari orang terdekat Anda, dan ada cukup waktu bagi Anda semua untuk menyembunyikan diri. Ning Ken melanjutkan, jadi, pada putaran pertama seleksi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, para ahli muda dengan percaya diri akan mengendalikan medan perang, dan mereka harus menemukan orang-orang lemah yang disembunyikan dan membunuh mereka. Hanya setelah mereka membunuh, 44 orang akan dikirim keluar dari api penyucian ilusi. Tentu saja, kalian semua dapat memilih untuk bekerja sama dengan seseorang yang kalian percayai di dalam api penyucian ilusi. Misalnya, beberapa orang yang relatif lebih lemah dapat bergabung untuk menghadapi orang yang lebih kuat. Kata-kata Ning Ken menyebabkan tatapan banyak jenius muda dengan kekuatan yang lebih lemah menyala. Jika kita bergabung, aku khawatir kita hanya bisa bergabung dengan orang-orang dari dinasti yang sama. Ya, jika kita bergabung dengan orang-orang dari dinasti lain, kita mungkin akan ditikam dari belakang, kecuali kita bersumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi. Banyak jenius muda berdiskusi dengan penuh semangat. Benar, saya harus memperingatkan kalian semua tentang sesuatu, Anda tidak dapat membuat sumpah dengan darah Anda di api penyucian ilusi, karena 99 kesengsaraan surgawi tidak dapat merasakan keberadaan Anda di dalam api penyucian ilusi. Ning Ken menambahkan, seketika wajah banyak orang tenggelam, dan beberapa dari mereka memasang ekspresi sedih. Sepertinya kita benar-benar hanya bisa memilih untuk bergabung dengan orang-orang dari dinasti yang sama. Bahkan jika itu adalah orang dari dinasti yang sama, siapa yang berani mengatakan bahwa setiap orang layak dipercaya? Kecuali seseorang yang kamu sendiri dapat percayai, orang lain tidak dapat dipercaya. Ya, lagi pula, hanya setelah menunggu 44 orang mati, orang lain dapat meninggalkan api penyucian ilusi dan bertahan saat melewati putaran pertama seleksi. Demi melewati putaran pertama seleksi, pasti akan ada banyak orang yang tidak akan berhenti. Lagi pula, setiap peningkatan korban berarti keselamatan mereka sendiri akan lebih terjamin. Banyak jenius muda dengan kekuatan yang relatif lebih lemah memiliki ekspresi yang sedikit tertekan untuk sementara waktu. Sepertinya rencana kita untuk bergabung dari sebelumnya telah gagal, aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah kita memasuki api penyucian ilusi, kita akan benar-benar berpisah. Zhang Shouyong memandang Duan Ling Tian, Feng Tianwu, dan Su Li sambil menghela nafas. Setelah kita masuk, kalian semua harus mencoba yang terbaik untuk melindungi diri kalian sendiri. Selama kita bisa bertemu satu sama lain di dalam ilusori purgatori, maka bergabunglah pada saat itu tidak akan terlambat. Jika kita berempat bisa berkumpul, maka melewati putaran pertama dari seleksi hidup dan mati ini akan sangat mudah, kata Su Li. Sejauh yang dia ketahui, selama mereka berempat berkumpul bersama, maka dengan teknik iblis Duan Ling Tian yang tak terduga, para jenius muda dari berbagai dinasti benar-benar tidak akan mampu mengalahkan mereka. Tepat, setelah kita masuk, semua orang harus berhati-hati. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup,
maka kamu sama sekali tidak boleh bergerak. Duan Lingtian berbicara dengan ekspresi serius. Begitu mereka memasuki api penyucian ilusi, itu akan sama dengan memasuki api penyucian di dunia fana. Meskipun tidak berisi monster ganas dan ganas, namun berisi ahli muda dari berbagai dinasti yang mungkin akan muncul setiap saat untuk membunuh mereka. Satu kesalahan akan sangat mungkin menyebabkan seseorang jatuh ke dalam jurang maut dan binasa di dalamnya. Feng Tianwu tidak berbicara, tetapi dia mendengarkan apa yang dikatakan Duan Lingtian dan Suli, dan dia langsung mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kalian semua, masuk. Cermin tembaga muncul sekali lagi di tangan Ning Ken saat dia berbicara, dan energi asalnya menyatu ke dalamnya. Suara mendesing. Kali ini, cahaya kuat berwarna biru melesat keluar dari permukaan cermin, dan kebetulan mengenai bola material awan dan kabut di langit. Seketika, awan dan kabut bergolak saat mereka terbelah untuk mengungkapkan celah, dan sepertinya sebuah pintu telah dibuka. Astaga, tepat ketika sebagian besar jenius muda ragu-ragu, sesosok-sosok langsung masuk ke api penyucian ilusi seperti sambaran petir. Feng Wei, muridmu ini memang tidak buruk. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau keberanian, dia sangat luar biasa dalam keduanya. Ning Ken memuji. Orang pertama yang masuk justru putra mahkota dinasti Darming, Lu Yong. Marsial Paman, kamu terlalu baik. Meskipun Feng Wei berbicara dengan rendah hati, namun wajahnya menunjukkan senyum yang cemerlang. Lanjutkan, SWOT 13 dan Sabre 5 memandang Suli dan Long Yun dengan hormat. Suli dan Long Yun mengangguk, dan kemudian mereka tampak seperti sedang bersaing dan memasuki api penyucian ilusi pada waktu yang hampir bersamaan. Kita harus pergi juga. Duan Lingtian tersenyum kepada Feng Tianwu dan Zhang Shouyong sebelum memasuki api penyucian ilusi dengan beberapa jenius muda dari berbagai dinasti yang telah kembali sadar. Setelah Duan Lingtian masuk, Feng Tianwu, Zhang Shouyong, dan kelompok jenius muda yang tersisa masuk berturut-turut. Setelah beberapa saat, total 94 jenius muda semuanya telah memasuki api penyucian ilusi. Sekelompok ahli dari generasi yang lebih tua berdiri diam di luar saat mereka menunggu hasilnya. Setelah Duan Lingtian melangkah ke api penyucian ilusi, area di depannya tertutup oleh lapisan kabut, dan bahkan jika kekuatan spiritualnya terbentang, itu akan langsung diledakkan hingga dispersi oleh kekuatan tak berbentuk dalam waktu singkat. Setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, kabut di depan mata Duan Lingtian menyebar, memungkinkan dia untuk dapat melihat langsung ke dunia di depannya. Ini adalah api penyucian ilusi. Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia melihat gunung-gunung tinggi dan puncak-puncak tinggi yang menutupi medan yang kompleks. Jika seseorang memiliki niat untuk bersembunyi di tempat seperti ini, saya kira itu akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk menyeret orang itu keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi, untungnya, aku bisa mengandalkan kekuatan spiritualku. Dengan kekuatan spiritualku, aku bisa menyelimuti area seluas 100 meter dan siapapun yang bersembunyi di balik bayangan tidak akan bisa melarikan diri. Ketika saya datang ke sini lebih awal, ada tekanan yang meledakkan kekuatan spiritual saya. Tempat ini seharusnya tidak memiliki tekanan itu, kan? Ketika dia memikirkan sampai di sini, Duan Lingtian merentangkan kekuatan spiritualnya. Pada saat berikutnya, wajahnya yang bersemangat tenggelam sepenuhnya. Kekuatan spiritualnya sekali lagi diledakkan menjadi bubar oleh tekanan. Apa yang sedang terjadi? Duan Lingtian mengerutkan kening dan memiliki ekspresi bingung karena dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dia juga tidak tahu dari mana tekanan ini berasal. Hanya setelah Duan Lingtian menelusuri kenangan seumur hidup dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, Duan Lingtian menemukan jawabannya. Sepertinya api penyucian ilusi dalam formasi prasasti yang dibangun oleh ahli tahap marsial monark ini juga memiliki formasi penekan jiwa yang diatur di dalamnya. Seperti namanya, penekanan jiwa mengatakan, itu menekan energi jiwa. Kekuatan spiritual adalah energi jiwa. Dengan cara ini, bahkan skill jiwaku, Thousand Illusions, tidak bisa digunakan di tempat terkutuk ini. Dalam waktu singkat, ekspresi Duan Lingtian sedikit tenggelam. Ketika kekuatan spiritualnya menyatu ke dalam merek jiwa di kedalaman jiwanya dengan maksud untuk mencoba memanfaatkan keterampilan jiwanya, Thousand Illusions, dia malah menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat membangun ruang ilusi. Setiap kali kekuatan spiritualnya bermaksud untuk membangun ruang ilusi, itu akan diledakkan hingga bubar oleh tekanan yang tak terlukiskan pada saat pertama yang memungkinkan.